Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Sintia Uzukalagani dan Rifani Ulfa akan mempresentasikan tentang hadis doif. Hadis doif. Pengertian hadis doif. Hadis doif secara etimologi adalah lawan kata dari qawiyun, yaitu lemah. Lemah yang dimaksud adalah lemah yang maknawi. Lemah itu ada dua. Yang pertama maknawi dan yang kedua ada khisi. Sedangkan secara arti terminologi seperti yang diungkapkan Ibnu Shalah yang diikutip oleh Imam As-Suyuti dalam Tadrib Ar-Rawi adalah malam yajma' sifat as-sahih wal hasan. Tidak terkumpul sifat sahih dan sifat-sifat hasan. Definisi tersebut dikritisi oleh Ibnu Daqiq bahwa menurut beliau telah dianggap cukup definisi tentang hadis doif dengan hanya menyebutkan yang kedua, sebagaimana ungkapan Ibnu Shalah malam yajma' sifah hasan wa as-sahih wal hasan. Pendapat Ibnu Daqiq tersebut didukung oleh Imam Al-Baiquni dalam bait syairnya yang menyebutkan wa kullu ma in rutsbatil husni qasar fa huwa dha'if wa huwa aksamun kutsar. Yang artinya tidak jauh beda dengan pendapat Ibnu Daqiq, akan tetapi Al-Baiquni menjelaskan bahwa yang dimaksud kehilangan syarat-syarat Islam adalah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu hilang syarat hadis hasan. Lalu sebab-sebab kedaifan hadis itu apa saja? Kedaifan hadis itu ada terputusnya sanad hadis, lalu ketercelaan sanad perawi hadis, lalu mengandung syadz dan ilat pada hadis. Yang pertama ada hadis yang terputus sanadnya. Terputusnya atau gugurnya suatu sanad mungkin berada di awal, di tengah, atau di akhir, dan juga ada kemungkinan lain tempat terputusnya sanad. Lalu dalam sanad yang terputus itu ada beberapa hadis yang digolongkan sanad yang terputus, seperti hadis mu'allaq, munqati, mursal, mu'dhal, hadis mudallas, hadis mu'an'an dan mu'annan. Pertama kita akan membahas tentang hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ini menurut bahasa tergantung. Lalu menurut terminologis, hadis yang di awal sanadnya gugur atau terputus seorang atau lebih secara berurutan. Seperti contoh waqala Abu Musa ghadda Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbataihi haina dakhala Utsman. Hadis ini adalah mu'allaq. Kenapa? Karena hadis ini Bukhari telah menghilangkan semua sanadnya kecuali sahabat, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Hadis mursal. Hadis mursal menurut bahasa adalah lepas, menceraikan tanpa halangan. Istilah hadis yang menurut istilah hadis mursal adalah hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi. Jadi nama sahabat tidak disebutkan. Di sini tabi'i senior ataupun junior tidak menyebutkan nama sahabat dalam hadis. Seperti contohnya An Sa'id ibnul Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanah. Dalam hadis ini dikatakan mursal karena Sa'id al-Musayyib adalah seorang tabi'in yang tidak mungkin bertemu dengan Rasulullah SAW. Pasti Sa'id bin Suhaib mendengar hadis itu dari sahabat Nabi, tetapi tidak disebutkan nama sahabatnya Nabi itu siapa yang menjadi perantara antara Sa'id dengan Nabi Muhammad SAW. Dal, menurut bahasa, melemahkan, menutup rapat, menjadikan lemah. Menurut istilah, hadis yang gugur pada sanadnya dua atau lebih secara berurutan. Maksudnya, dalam rangkaian sanad ada dua perawi yang dihilangkan. Syaratnya harus berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, misalnya di awal sanadnya ada perawi yang hilang, kemudian satu lagi di akhir sanad, maka ini tidak bisa dinamakan hadis mu'dal. Hadis munqati menurut bahasa dari kata inqata'a yang berarti berhenti, pecah, kering, patah atau putus. Menurut istilah, hadis yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi tetapi tidak berturut-turut. Terputusnya hadis ini bisa di tempat mana saja. Wa marahu Abdul Razzaqi an Syawri an Abi Ishaqi an Zaid bin Yusha'in an Hudzaifah marfu'an in walaitumuha Aba Bakrin faqawiyun aminun.
Riwayat yang sebenarnya adalah Abdul Razak meriwayatkan hadis dari Nu'man bin Abi Syaibah Al-Jundi, bukan dari Syauri. Sedangkan Syauri tidak meriwayatkan hadis dari Abi Ishaq, tapi ia meriwayatkan hadis dari Zaid. Dan riwayat yang sesungguhnya kita dapat mengetahui bahwa hadis di atas adalah termasuk hadis yang munqati. Hadis mudallas. Menurut bahasa, menipu atau menyembunyikan cacat. Menurut istilah, menyembunyikan aib dalam sebuah sanad dan hanya menyampaikan yang baik-baik. Macam-macam hadis mudallas. Hadis mudallas terbagi menjadi dua. Yang pertama, tadlis isnad adalah perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya, tetapi hadis yang dia sampaikan itu tidak didengar langsung dari gurunya tanpa menjelaskan bahwa dia mendengar hadis darinya. Yang kedua, tadlis syuhuh. Seorang perawi meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya, tetapi dia menyebutkan gurunya tersebut dengan julukan yang tidak populer, tujuannya supaya tidak diketahui orang lain. Hadis mu'anna'an. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dengan menggunakan kata an, seperti hadatsani Maliki an ibni Syihabi an Hamid bin Abdurrahmani an ibni Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan yang dimaksud dengan hadis mu'annan, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dengan menggunakan kalimat hadatsana fulanun anna fulana qala. Seperti contohnya hadatsana Utsmanu bin Abi Syaibata hadatsana Muawiyatu bin Hisyami hadatsana Usamatu bin Zaidin an Utsman bin Urwata an Urwata anil Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatuhu yusalluna alayya miya minas sufufi. Hadis yang tercelah sanadnya. Ada beberapa macam hadisnya. Yang pertama, hadis matruk, yaitu hadis yang menyendiri dalam periwayatannya, yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam ilmu hadis atau nampak kefasikannya baik pada perkataannya maupun perbuatannya, atau orang yang banyak lupa dan banyak ragu. Yang kedua, hadis munkar dan ma'ruf. Hadis yang munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya dan banyak kelengahannya atau jelas kefasikannya, yang bertentangan dengan periwayatan orang yang terpercaya. Yang ketiga, hadis mudraj. Hadis yang disandur dengan sesuatu yang buka hadis atas perkiraan bahwa sanduran itu termasuk hadis. Sanduran ini dapat terjadi pada sanad ataupun pada matan. Sanduran pada matan dapat terjadi di awal, di tengah maupun di akhir. Yang keempat, hadis maqlub. Hadis mukhallafah atau menyalahi hadis lain, baik disebabkan karena mendahulukan atau mengakhirkan, tukar menukar kalimat pada matan hadis, baik disebabkan karena mendahulukannya pada tempat lain, dan ini ada kalanya terjadi pada matan hadis dan ada kalanya pada sanad hadis. Yang kelima, hadis muddorib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dengan beberapa jalan yang berbeda, yang tidak mungkin dikumpulkan atau ditajrih. Yang keenam, hadis muharraf, yaitu hadis yang mukhallafahnya atau bersalahnya dengan hadis riwayah orang lain terjadi disebabkan karena perubahan syakal kata dengan masih tetapnya bentuk tulisan.
Yang ketujuh, hadis mushaf, yaitu hadis yang mukhalafahnya terjadi pada titik kata sedangkan bentuk tulisannya tidak berubah. Hadis mushafah ini terbagi menjadi dua, yaitu mushaf bil al-matan dan mushaf bil al-sanad. 8. Hadis mubham, majhul dan mastur. Hadis mubham adalah hadis yang dalam sanad atau matannya terdapat seorang rawi yang tidak jelas apakah ia laki-laki ataukah perempuan. Yang kesembilan, hadis mukhtalid, yaitu hadis yang rawinya buruk hafalannya disebabkan sudah lanjut usia, tertimpa bahaya atau terbakar, hilang kitab-kitabnya. Hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis kontroversial yang dibuat seseorang dengan tidak mempunyai dasar sama sekali. Menurut Subhi Solih adalah kabar yang dibuat oleh pembohong kemudian dinisbatkan kepada Nabi. Man hadatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadun kadzibina. Siapa yang menyampaikan suatu hadis daripada hal telah diketahui hadis itu dusta, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim di dalam muqaddimah kitab Sahihnya. Syadz dan mahfud. Hadis syadz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang makbul, thiqah, yang menyalahi riwayat orang yang lebih rajin karena mempunyai kelebihan kedobitan atau banyaknya sanad dan lainnya dari segi katarjihan. Hadis mu'allal yaitu hadis yang pada lahirnya tidak ada cacat, namun setelah diadakan penelitian dan menyelidiki terhadap i'lat baik pada sanadnya atau matannya. Baiklah, sekian prestasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.